Oke, selamat siang warga Ogan Ilir. Kembali kita bertemu dalam obrolan ringan, santai, dan kadang-kadang menggigit juga, kadang-kadang menohok juga. Tapi ya namanya obrolan ringan di Ray TV memang seperti itu. Dan hari ini kita kembali mengundang narasumber tetap Ray TV, Kanda Iklim Jaya. Selamat siang Kanda Iklim. Selamat siang Bang Ray. Nah, bagaimana? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Topik hari ini cukup hangat dan memang sudah jadi pembicaraan di Ogan Ilir, Kanda Iklim, di mana kita ketahui sejumlah tokoh politik Sumatera Selatan turun gunung, tanda kutip turun gunung, terjun dalam tanda kutip juga pertarungan politik di Ogan Ilir. Kita ketahui bahwa mantan gubernur Sumatera Selatan Alex Nurdin yang juga mantan ketua DPD Partai Golkar Sumatera Selatan beberapa hari ini berkampanye untuk pasangan yang mereka dukung. Juga mantan wakil gubernur dan juga wakilnya Pak Alex Nurdin yang juga sekarang ketua Partai Demokrat Sumatera Selatan Bapak Ishak Meki pun mulai kemarin turun gunung untuk mengkampanyekan pasangan yang didukung. Nah, ini tentu menarik untuk kita obrolkan. Saya tidak akan berbicara membahas, tapi kita akan obrolkan saja turun gunungnya dua orang. Dan juga kita ketahui kemarin Bapak Gubernur Sumsel juga yang juga sebetulnya tokoh politik karena beliau juga adalah ketua DPD Partai Nasdem juga turun ke Ogan Ilir meskipun dalam rangka perjalanan dinas, yaitu meresmikan atau meletakkan batu pertama pembangunan stadion mini di lapangan komplek Tanjung Senai, perkantoran Tanjung Senai Ogan Ilir. Nah, Kanda Iklim tentu sebagai orang yang lama berkecimpung di politik dan juga tentu sebagai seorang alumni politik. Nah, bagaimana Bapak Kanda Iklim mengamati hal itu? Silakan. Oke, Bang Reza. Ya. Memang saya lihat, saya baca di medsos, ini menjadi jualan masing-masing kelihatannya. Ya. Jadi memang kita ini sebetulnya turunnya tokoh politik ke suatu daerah dalam masa kampanye itu hal yang biasa sebetulnya. Hal biasa. Iya. Iya. Memang dulu waktu musim belum corona, biasanya kan ada kampanye akbar. Kampanye akbar. Dan di situ biasanya tokoh-tokoh politik hadir. Betul. Bahkan kampanye. bukan cuma tokoh lokal Sumatera Selatan, tapi bahkan dari nasional juga. Jurkam nasional. Iya, jurkam nasional. Tapi sekarang ini dengan pandemi corona ini kan kampanyenya itu kan terbatas. Itu yang membuat seolah-olah hal itu menjadi besar. Padahal biasa saja itu. Jadi turunnya mereka ini, kita lihat ada Pak Alex Nurdin dan juga Pak Ishak Meki, itu menjadi sorotan. Menjadi sorotan. Nah, Tapi ini pertanyaannya kenapa menjadi sorotan? Nah, ini Kak Iklim harus menjawab itu. ya mungkin karena mungkin yang kampanye kecil-kecil dari desa ke desa atau dilokalisir ini kan belum ada sebetulnya tokoh yang sekaliber mereka. Sekaliber mereka yang betul-betul Iya. sudah sangat dikenal di level Sumsel. Betul. Paling ya memang ada kaitan dengan Ogan Ilir ya paling Pak Mar Yahya kan. Dan Iya. kebetulan dia wakil gubernur. Kebetulan dia wakil gubernur. Mantan bupati Ogan Ilir Iya. 2 periode dan sekarang juga Jadi dia tidak berkampanye kan? Betul. Jadi di luar mereka ini kan belum ada yang sekaliber mereka. Nah karena itu mungkin inilah menjadi jualan tanda kutip ya. Magnet tersendiri. Jadi kalau kita perhatikan Bang Reza, Iya. pertanyaan berapa pengaruh, seberapa jauh? Ini pertanyaan saya nih, Kanda Iklim, betul. Seberapa jauh pengaruh kedua tokoh ini, bahkan 3 tokoh, 4 tokoh yang hadir di Ogan Ilir ini terhadap kedua pasang calon, dalam hal ini Ilyas Endang dan Panca Ardani. Seberapa besar pengaruhnya? Silakan. Ya kalau dilihat dari ketokohan Sambil minum. mereka ini, itu dapat dikatakan sudah tidak asing lagi ya. Tidak Ya. diragukan lagi ketokohan. Nah tinggal lagi pengaruhnya. Yang kebetulan memang kalau kita lihat Pak Alex Nurdin ini kan secara tradisional
memang pengaruhnya ke organ ilir ini agak kurang ya. Agak kurang. Ya, dalam arti kurang di sini dia bukan orang organ ilir. Bukan organ Iya. ilir. Tapi dia memang jaringan partai. Nah, memang dia pernah gubernur, ada program yang dulu dikenal kan. Nah, tapi secara hubungan kedaerahan, kesukuan, atau juga hubungan historis itu memang kedekatan, ya. memang itu tidak kelihatan. Artinya Agak tidak beda kalau terlalu mungkin dominan. betul, agak beda kalau memang beliau turun misalnya di Moba Wah, karena atau beliau mantan atau bupati di sana. Empat Lawang Atau Lahat. karena dia asli sana Iya. juga. Iya. Jadi memang hubungan secara tradisional itu katakanlah tidak nampak. Nah, paling hubungan secara organisatoris. Organisator sebagai mantan tokoh ketua partai. sebagai- Walaupun sekarang masih sebagai Betul. dewan Sebagai- kehormatan atau dewan pembina kalau tidak Iya. salah. Nah, kalau Pak Ishak Meki, Nah, ini Pak Ishak Meki juga nih. Bagaimana Kak? Kalau pandangan tentang kalau Pak Ishak Meki kebetulan memang dia dari Kayagung, Oki. dan tapi- organ ilir adalah pemecahan dari Tapi Oki. karena memang OI ini dulunya termasuk di wilayah organ komponen ilir, otomatis mau tak mau ada hubungan. kedekatan Iya. emosionalnya ada. Ini terbukti Bang Reza. Ya. Pada saat Pilkada Gubernur 2018, Ya. nah ternyata suara Pak Ishak dan pasangannya itu nomor 2 di sini. Oh, nomor 2 ya. Ya, runner up. Di bawah Di bawah Ramanderu. di bawah Pak Mardi, Ramanderu dan Pak Mardi kan. Nah, ini memang agak di luar dugaan sebetulnya. di luar Karena mengejutkan. karena kebetulan kemarin kan ada pasangan Dodi Giri yang didukung oleh partai Golkar dan PDIP, PDIP, ya. dan kebetulan memang bupati sini kan dari PDIP. Iya. Nah, Waktu itu ya, nah, waktu Pilgub, ya. masih Pak Ilyas Iya. bupatinya waktu Nah, Pilgub. betul. Jadi ternyata suara yang diraih oleh Dodi Giri ini kan ya nomor 3 urutannya. Bahkan disalib Jadi oleh kalau Pak jadi Ishak. kalau, Artinya ini ada kuat juga pengaruh Pak Ishak Meki di sini. nah itu artinya memang kalau kita perhatikan pengaruh Pak Ishak ternyata lebih Ya, dibanding dengan Dodi Giri waktu ya itu. waktu itu kan. Nah, jadi Sementara Dodi sebenarnya merepresentasikan Pak Alek karena sebagai ya, anaknya. betul. Nah, jadi kalau kita lihat pengaruhnya dari analisa tadi, Iya, analisa. dari pengamatan yang ada ini, apalagi Muhendi kan juga ikut terlibat. Muhendi kan pernah calon. Ini juga pernah calon Iya, wakil bupati di Ogan Ilir waktu 5 tahun yang lalu. betul. Nah, jadi kalau kita perhatikan pengaruh Pak Ishak untuk di Ogan Ilir ini lebih di atas dibanding Pak Alek Nurdin. Nah, artinya apa itu? Ini yang harus yang ingin diketahui masyarakat. Artinya apa itu dengan penjelasan kayak Iklim tadi? Ya artinya kalau kita lihat dari kemungkinan untuk menaikkan suara Elektabilitas, pemilih, untuk menaikkan elektabilitas calon, Pak Ishak lebih menjanjikan. Nah, itu menarik. Ini. Iya. Dan kita tahu juga, ya pastilah walaupun kita tahu Pak Wakil Gubernur Pak Mawardi secara secara pribadi dia tidak kampanye, tapi figur dia kan tetap dikenal sebagai seorang mantan bupati 2 periode dan dia juga asli Ogan Ilir dan juga istri Pak Mawardi, Ibu Fauzia juga asli Ogan Ilir dan Opi juga pernah jadi bupati walaupun tidak lama. Tentu ini akan ada pengaruh. Nah, menurut Kak Iklim besar nggak pengaruh keberadaan Pak Mawardi Ayah ini walaupun dia tidak berkampanye secara langsung? Ya kalau Pak Mawardi otomatis besar pengaruhnya. Besar pengaruhnya. Karena memang dia kan asli sini. asli sini. Baik Pak Mawardi maupun Ibu Fauzia memang asli sini. Pernah bupati 2 periode, 2 periode. sekarang wakil gubernur, dan juga sering datang kondangan-kondangan Berkunjung. atau mungkin acara-acara dinas. Iya. Kemudian juga secara silaturahmi kelihatannya masih berjalan. Masih jalan. Jadi saya lihat karena ini bagian dari keluarga, keluarga calon atau tim keluarga, otomatis kalau kita kaitkan dengan figur 2 tadi, ya Pak Mawardi lebih dominan Lebih dominan. dibanding dengan Pak Alek dan Pak Ishak. Otomatis itu. Karena memang beliau asli, lahir, dan juga masih mereknya itu masih kental bahwa
warga organilir atau orang organilir. Meskipun sudah tinggal di Palembang wakil Iya. gubernur, tapi orang sangat kental dan mengenal beliau adalah orang asli organilir. Nah ini juga. Iya. Dan kita tahu kan pilkada tinggal kurang dari 20 hari nih. Menurut Kak Iklim, sejauh mana pertarungan kedua pasangan ini di pilkada ini? Apakah sudah nampak siapa yang bakal running menjadi bupati dan wakil bupati terpilih kalau menurut pengamatan Kak Iklim ini? Jadi Bang Reza, itu ada dua ukuran ya yang bisa kita perhatikan. Ya. Pertama survei, hasil survei. Ya. Sepanjang survei itu kredibel Ya. dan itu memang ilmiah, Ilmiah. itu memang harus dipercaya. Harus dipercaya. Ya, artinya itulah sekarang ini yang bisa dijadikan patokan untuk melihat kemungkinan peluang. Kemungkinan Ya, peluang ya. istilahnya Ya. itu berdasarkan hasil survei betul. tadi. Istilahnya kemungkinan keterpilihan, elektabilitas. Kemungkinan Ya. elektabilitas. Kalau di antara sampai saat ini survei Carta Politika yang kita ketahui itu ya Panca Ardhani sudah di atas 50%. sudah 50%. Ya. Artinya tinggal lagi bagaimana upaya sampai hari H ya. Nah, memang kita lihat perjuangan ini terus dilakukan. Ya. Tentu termasuk pesaingnya juga. Sekarang masih berusaha terus kan? Masih berusaha dengan terbukti dengan turunnya Iya, Pak betul. Alex Nurdin gitu. Nah, Untuk mengejar itu mungkin. Betul. Ya. Nah, tinggal lagi nanti bagaimana hari H tentunya mungkin masing-masing ada survei juga. Ya. Nah, mungkin akan melihat bagaimana kondisi terakhir. Kemudian yang kedua yang kita lihat Bentar. Pasangan Ilyas Endang sampai sekarang kita belum melihat di media, di medsos atau ini media mainstream mengeluarkan hasil survei dari sisi mereka, dari tim mereka. Kalau menurut Kak Iklim Ya. sudah dapat informasi bahwa apakah ada hasil survei dari pasangan Ilyas Endang ini? ya kalau dirilis secara resmi kan belum kita lihat. Belum kita lihat. Ya. Belum ada yang bisa kita tampilkan di sini karena Tapi memang belum ada. saya dapat juga bocoran, mereka juga survei. Mereka juga survei. Dan mungkin hasilnya kalau tidak ditayangkan itu kan biasanya kan mungkin sebanding dengan hasil Carta Politika. Iya. Maka tidak di Mungkin publish. itu ya, Ya. mungkin tapi ada saatnya saya yakin mereka juga akan mengeluarkan Publish, ya. ya, Iya. hasil survei mereka kan. Oke, dan lanjutkan apa yang Nah, kemudian yang kedua, kita lihat animo publik. animo publik. Nah, ini juga Biasanya sangat penting ini. ya, biasanya kan animo publik ini berbanding lurus Dengan survei. Ya kalau kita saksikan ya mungkin Bang Reza juga pernah mengikuti kan, pernah sebagai wartawan pernah meliput atau Ya, menyaksikan berapa kali saya meliput. bagaimana antusiasme masyarakat terhadap pasangan Panca Ardhani. Ya. Termasuk Pak Ardhani berkeliling di daerah Tanjung Batu, Pairaman dan Lubuk Lihat, itu juga sangat antusias masyarakat. Antusias, Iya. ya. Jadi kalau kita lihat dari indikator ini, Ya. ya, kalau sampai sekarang ini kita meyakini, artinya pasangan Panca Ardhani itu lebih di atas angin. Lebih di atas angin. Artinya jika tidak ada sesuatu yang besar kemungkinan paslon nomor 1 ini akan running. Menurut Kak Iklim seperti itu? Iya, itu kalau yang terjadi yang sudah-sudah kan seperti itu. Ya. Kecuali mungkin ada kejutan-kejutan. Kejutan. Dan ya seperti saya ulangi lagi tadi bahwa hari ini kan tinggal kurang dari 20 hari. Tentu sudah sangat dekat sekali ini kita akan menuju ke TPS artinya untuk memberikan suara. Menurut Kak Iklim terkait yang waktu yang sangat dikit ini, tadi soal peluang sudah dijawab. Kalau pandangan secara umum kondisi Ogan Ilir ini bagaimana? Apakah tegang? Apakah genting atau sebagai yang hal-hal yang kita takut? Atau sebenarnya biasa saja, santai, warganya antang-antangannya bekerja seperti biasa sambil menunggu hari tanggal 9 itu. Nah, menurut pandangan Kak Iklim bagaimana nih? Ini penting juga nih, terutama untuk kawan-kawan di kepolisian supaya mereka tetap tenang untuk menjaga pelaksanaan pilkada ini. Jadi Bang Reza, saya kira pihak kepolisian lebih tahu kan, Sikon.
pasti mereka sudah memetakan bagaimana kondisi Oganilir, Ya. termasuk dari Polda Sumsel juga pasti memetakan kabupaten mana yang paling rawan. Ya. Rawan. Biasanya ada seperti itu. Ada. Nah, kalau kita saksikan di Oganilir ini sebetulnya suasana normal. Adem-adem saja. Iya, normal. Artinya berjalan sebagaimana mestinya. Nah, Dalam arti tidak ada misalnya ketegangan-ketegangan yang sampai hari ini dikatakan akan mengganggu jalannya proses pilkada. dan kita lihat, Tapi kalau mungkin misalnya di medsos ada saling hujat, saling kritik, itu kan ya itu lagi akun palsu juga. ya, masih di dunia maya kan, bukan palsu juga bukan banyak, dunia ya. nyata. Iya. Apalagi banyak akun palsu. Akun palsu. Ya kita lihat juga kan memang indikatornya kan begini. Pasangan nomor 1 kampanye, pergi ke lokasi, datang kampanye, melaksanakan kampanye, pulang ke rumah aman. Aman. Paslon 2 pergi ke lokasi kampanye, melaksanakan kampanye, orasi, selesai pulang aman. Aman. Ya kan? Tidak ada pasti dikawal, tidak ada kecuali walpri ya. Artinya ini kan mengindikasikan Oganilir ya aman-aman saja. Ya, Tidak ada persoalan. saya kira yang masyarakat serius. Oganilir ini kan sudah untuk pilkadanya ini keempat kali. Yang keempat kali. Selama ini kan sukses. Sukses. Dalam arti sudah biasa kan. Ya. Jadi insya Allah dengan kejernihan berpikir masyarakat, dengan kedewasaan, Ya. saya yakin pilkada kita ini akan berjalan dengan aman. Aman. Apalagi Ya. pihak kepolisian dan juga TNI kan itu pasti akan berupaya maksimal supaya pilkada berjalan dengan damai. Oke. Nah, sekarang kita beralih ke penyelenggara ini. Setelah terjadi gonjang-ganjing, diskualifikasi dan sebagainya di demo itu kan sekarang sudah anteng. Artinya penyelenggara sudah melaksanakan tugas sebagai penyelenggara aman, mereka menyiapkan peralatan logistik untuk pencoblosan juga aman. Nah, menurut Kang Iklim, sejauh mana kesiapan KPU ini untuk melaksanakan tahap pencoblosan nanti di 9 Desember? Ya, saya melihat Bang Reza, KPU, Bawaslu ini kan masih dalam koridor aturan. Masih dalam Iya. koridor aturan. Kalau mungkin kemarin ada, ini kan masalah persepsi sebenarnya. Masalah persepsi. Ya itu mungkin sudah selesai, mereka sekarang akan menyiapkan untuk proses terakhir ya, pilkada, Iya. pemilihan. Ini saya lihat di masyarakat, untuk tahun ini, pilkada kali ini ada simulasi. Simulasi terkait Terkait, COVID. nah, COVID-19. ya mungkin terkait COVID dan lain sebagainya lah. Ya. Saya lihat ada undangan, itu sudah ada undangan ke masyarakat, ke mata pilih untuk hadir ya, mengikuti simulasi. Tapi mungkin diatur sedemikian rupa, bukan semacam ini, bukan semacam survei, bukan. Nah, jadi artinya kesiapan itu kan mereka lakukan dengan maksimal ya. Ya. Nah tentu yang penting kita berharap tentunya sesuai dengan aturan, sesuai dengan tahapan, ya kita harus bantu KPU. penyelenggara ini Ya. supaya memang dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik. Dan netral. Ya. Dan independen, tidak ada tekanan dari pihak manapun. Itu yang sudah kita harapkan. sudah jati diri mereka. Jati diri mereka, Ya. kita yakin mereka akan Tapi menjaga kredibilitas mereka. tapi biasa di dalam proses ini kan kalau ada yang merasa dirugikan, Protes. selalu protes mengatakan tidak netral. Tapi kalau diuntungkan ngomong netral. Jadi sebetulnya kalau saya kan sudah tahu, sudah paham berapa kali mengikuti acara KPU, termasuk pileg kemarin. Saya melihat mereka itu orang-orang yang kredibel, bekerja keras, orang yang berintegritas. berintegritas, Yang mereka memahami aturan ya. memahami aturan. Oke, Kak Iklim, cukup panjang kita berbicara hari ini, dari turun gunung, macan-macan politik Sumatera Selatan, sampai peluang keterpilihan dari kedua paslon, dan ketiga juga kita bahas terkait penyelenggara, keamanan, situasi, dan tentu ini sangat informatif bagi warga Oganilir sehingga menjadi pencerahan dan juga menjadi hiburan sekaligus pemahaman kondisi politik di Oganilir. Tentu pembicaraan ini seperti saya ulangi subjektif karena memang mencari objektivitas agak sulit karena Kak Iklim juga sebagai seorang pendukung salah satu partai, paslon, tapi kami berusaha untuk menyatakan kita bicara dengan jujur, kita bicara dengan apa adanya dan tidak tambah kurang. Betul, Ya. Kak Iklim, betul? Betul. Jadi begini, Bang Reza, kalau soal masalah
subjektivitas itu tergantung masyarakat yang menilai. Menilai, betul. Kita berusaha untuk menyampaikan Informasi apa adanya, berdasarkan penilaian kita. Tapi tentu saya katakan tadi, karena ini ada sudah masing-masing pendukung. Iya. Nah, selalu pasti menilainya ada yang subjektif. Oke. Nah, tapi itu hak masyarakat untuk menilai. Yang penting kita berusaha tentunya sebagai insan yang yang aktif ya di masalah politik ini, selalu mengedepankan pendidikan politik kepada masyarakat. Oke. Ya. Baik, tapi hari ini Bang Nesa agak ini karena kita duduk hari ini kan. Iya, agak susah bernapas. Baik, kata Ika, terima kasih banyak obrolan ringan kita hari ini sambil dinikmati segelas es jeruk di warung. Tapi ini kopinya enak nih. Kopinya sangat kental juga. Waduh. Silakan mampir di apa? Ini di rumah makan Kampung Selaya. Kampung Makasih Layo, Ojak, lokasinya. Iya. Walaupun tanpa izin. Kopinya luar biasa. Luar biasa. Baik, terima kasih. Selamat jumpa lagi di topik yang lain. Ciao, Anda Iklim. Oke.